dari sini. Tidak, lepaskan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Alia. Pernahkah kamu merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia? Hanya untuk sadar bahwa surga yang kamu bangun ternyata berdiri di atas neraka pengkhianatan? Aku menikahi pria yang kucintai selama 10 tahun. Tapi di hari bahagiaku, aku baru tahu bahwa air mata di pipi suamiku bukan karena haru memilikiku, melainkan karena dia harus melepaskan wanita lain yang ternyata adalah sahabatku sendiri. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Alia. Lahir dan besar di kawasan elit Menteng, Jakarta Pusat, membuatku tumbuh dalam sangkar emas. Ayahku adalah seorang konglomerat properti yang memegang separuh kendali gedung-gedung pencakar langit di Sudirman. Apapun yang aku inginkan, selalu tersedia di depan mata. Tas bermerek, liburan ke Eropa, mobil mewah, semuanya hanya sejauh jentikan jari. Namun, ada satu hal yang tidak pernah bisa dibeli oleh kekayaan ayahku, yaitu ketulusan hati seseorang. Dan kebodohanku yang paling fatal adalah mengira bahwa uang bisa membeli kesetiaan. Kisah kehancuranku dimulai 10 tahun yang lalu, di sebuah SMA swasta bergengsi di Jakarta Selatan. Saat itu, aku hanyalah gadis polos yang tidak mengerti liciknya dunia. Di sanalah aku bertemu Rian. Dia bukan berasal dari lingkaran sosialku. Rian masuk ke sekolah kami lewat jalur beasiswa basket. Dia tampan, dengan rahang tegas dan sorot mata tajam yang mampu membuat jantungku berdegup kencang hanya dengan melihat punggungnya dari kejauhan. Rian adalah bintang lapangan, idola para gadis, namun dia memiliki sikap yang sangat dingin, terutama kepada anak-anak orang kaya sepertiku. Tapi aku tidak sendirian dalam mengagumi Rian. Aku memiliki Siska. Sahabatku, belahan jiwaku, orang yang paling aku percaya di dunia ini melebihi siapapun. Siska adalah anak dari salah satu staf kepercayaan di kantor ayahku. Kehidupan Siska sederhana, jauh berbeda denganku. Karena itulah, aku selalu berusaha membagi apa yang aku punya dengan Siska. Baju yang kupakai, Siska juga punya. Makanan yang kumakan, Siska juga rasakan. Aku tidak pernah menganggapnya orang lain. Bagi aku, Siska adalah saudari kandung yang dikirim Allah untuk menemaniku. Dialah tempat sampah bagi segala curahan hatiku tentang Rian. Siska, dengan senyum manisnya yang menenangkan, selalu mendorongku untuk mengejar Rian. Dia bilang, cinta itu harus diperjuangkan, Alia. Jangan mentang-mentang kamu kaya, kamu jadi pasif. Kamu harus tunjukkan kalau kamu peduli. Kata-kata Siska membakar semangatku. Siang itu, dengan tangan gemetar, aku membawa kotak bekal berisi menu spesial yang dimasak koki rumahku. Isinya steak wagyu dan pasta, makanan yang mungkin jarang dinikmati Rian. Aku berjalan membelah keramaian kantin menuju meja tempat Rian duduk bersama teman-teman tim basketnya. Suasana kantin mendadak senyap saat aku berdiri di hadapan Rian. Aku menyodorkan kotak bekal itu sambil menunduk, tidak berani menatap matanya. Rian menatap kotak itu, lalu menatapku. Tatapannya bukan tatapan terima kasih. Itu adalah tatapan penghinaan. Dengan kasar, dia menepis kotak bekal itu hingga jatuh ke lantai. Isinya berserakan, mengotori sepatu mahalku. Rian berdiri, menunjuk wajahku dan berkata dengan lantang. Dengar ya anak manja. Gue gak butuh santunan dari lo. Jangan pikir mentang-mentang lo kaya. Lo bisa beli harga diri gue. Hatiku hancur lebur saat itu juga. Air mataku tumpah tak terbendung. Diiringi tawa mengejek dari beberapa siswa lain, aku berlari menuju toilet putri. Aku menangis di sana, meratapi nasibku, merasa menjadi wanita paling hina. Beberapa menit kemudian, Siska datang. Dia memelukku erat, mengelus punggungku, dan menenangkan tangisku. Siska bilang, tenang saja Alia. Biar aku yang bicara sama Rian. Dia cuma salah paham. Dia pikir kamu sombong. Aku akan jelaskan betapa baiknya hatimu. Siska meninggalkanku di toilet dan pergi menemui Rian.
Aku menunggu dengan perasaan cemas yang menyiksa. Hampir 1 jam berlalu, Siska kembali dengan wajah berseri-seri. Dia memegang tanganku dan berkata, "Alia, Rian mau minta maaf. Aku sudah marahi dia habis-habisan. Aku bilang kalau kamu itu tulus. Sekarang dia nunggu kamu di parkiran." Mendengar itu, harapanku yang sempat mati kembali menyala. Aku berterima kasih pada Siska berkali-kali, memuji betapa hebatnya dia sebagai sahabat. Tanpa sadar, saat itu aku sedang menyerahkan leherku pada 2 orang algojo yang siap menyembelihku perlahan. Sore itu di parkiran sekolah, Rian benar-benar menungguku. Sikapnya berubah 180 derajat. Tidak ada lagi tatapan tajam dan penuh kebencian. Yang ada hanya senyum lembut dan penyesalan. Dia meminta maaf karena sudah kasar. Dia bilang dia hanya gengsi karena dia orang miskin. Aku luluh seketika. Sejak hari itu, kami resmi berpacaran. Dunia terasa sempurna. Aku punya pacar impian dan sahabat terbaik. Aku tidak pernah tahu bahwa sore itu, sebelum menemuiku, Siska telah membisikkan racun manis ke telinga Rian. Siska berkata, "Ian, kalau lo pacarin dia, semua utang keluarga lo bakal lunas. Lo bisa hidup enak tanpa kerja keras. Manfaatin kebodohannya." Tahun demi tahun berlalu. Kami lulus SMA dan masuk ke universitas yang sama di Depok. Hubunganku dengan Rian berjalan lancar. Tentu saja karena aku yang meminyaki rodanya dengan uang. Rian sering mengeluh tentang biaya kuliah yang mahal, tentang buku-buku impor yang tidak terbeli, atau tentang laptopnya yang rusak. Setiap kali dia mengeluh, aku selalu hadir sebagai solusi. Aku membayar uang semesternya diam-diam. Aku membelikannya laptop terbaru dengan dalih aku salah beli tipe dan tidak terpakai. Bahkan saat ulang tahunnya yang ke-21, aku membelikannya sebuah motor sport 250cc. Agar harga dirinya tidak terluka, Siska menyusun skenario bahwa Rian memenangkan undian dari sebuah bank tempat aku menabung. Rian menerima kunci motor itu dengan mata berbinar. Dia memelukku, tapi kemudian dia juga memeluk Siska dengan sangat erat, seolah berterima kasih karena Siska yang membawa keberuntungan itu. Aku yang naif hanya tersenyum melihat kedekatan mereka. Aku senang Rian bisa akrab dengan sahabatku. Kemanapun kami pergi kencan, Siska selalu ikut. Nonton bioskop di 21, makan malam di pinggir jalan Margonda, atau sekadar nongkrong di kafe. Siska selalu ada di tengah-tengah kami. Anehnya, Rian tidak pernah merasa terganggu. Justru Rian terlihat lebih hidup saat ada Siska. Mereka sering melempar lelucon yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Mereka sering saling tatap lalu tertawa terbahak-bahak, membiarkan aku bingung sendirian. Setiap kali aku bertanya apa yang lucu, Rian hanya akan mengacak rambutku dan bilang, "Kamu gak bakal ngerti sayang, ini bercandaan orang susah." Aku hanya diam, merasa bersalah karena terlahir kaya. Hingga akhirnya, momen yang paling aku tunggu tiba. Kami sudah sama-sama bekerja. Aku memimpin salah satu cabang perusahaan ayah, sementara Rian merintis usaha kedai kopi di Jakarta Selatan. Tentu saja, modal usahanya 100% dari uang tabunganku yang kuberikan atas nama investasi Siska. Malam itu, di sebuah restoran mewah di lantai 56 gedung pencakar langit di Tamrin, Rian melamarku. Di bawah gemerlap lampu kota Jakarta yang seperti hamparan berlian, Rian berlutut. Dia mengeluarkan kotak cincin. Aku menangis haru, mengangguk cepat menerima lamarannya. Siska, yang bertugas merekam momen itu, juga terlihat menangis. Kupikir dia terharu melihat sahabatnya bahagia. Namun, ada satu kejadian ganjil saat kami pulang. Di dalam mobil, aku duduk di samping Rian yang menyetir, sementara Siska duduk di kursi belakang. Aku terus memandangi cincin berlian di jari manisku. Tiba-tiba Siska nyeletuk dari belakang. "Cincinnya bagus banget ya, Al. Tapi kok kayaknya agak longgar di jarimu? Coba aku pinjam sebentar. Aku mau lihat detailnya." Tanpa curiga, aku melepaskan cincin pertunangan itu dan memberikannya pada Siska. Siska lalu memakaikannya di jari manisnya sendiri. Cincin itu pas sekali. Sangat pas, seolah-olah memang dicetak untuk jari Siska, bukan jariku. Rian melirik ke kaca spion tengah. Matanya bertemu dengan mata Siska di pantulan cermin. Ada senyum aneh di wajah mereka. Siska mengangkat tangannya,
memamerkan cincin itu ke arah spion. Wah, pas banget di aku ya. Ian? Cantik banget, ucap Siska dengan nada manja yang tidak biasa. Rian menjawab sambil terus menatap pantulan Siska. Iya, cantik. Sangat cantik dan pantas. Jantungku berdesir aneh mendengar nada bicara Rian. Kata-kata itu terdengar tulus dan penuh damba, tapi matanya tidak menatapku. Matanya tertuju pada Siska. Namun, lagi-lagi aku menepis rasa curiga itu. Aku tidak mau menjadi wanita paranoid yang cemburu pada sahabat sendiri. Aku mengambil kembali cincin itu dari Siska, dan Siska memberikannya dengan sedikit enggan. Persiapan pernikahan pun dimulai. Ayahku menggelar pesta besar-besaran di sebuah ballroom hotel bintang 5 di kawasan Senayan. Gaun pengantin impianku dipesan khusus dari desainer ternama. Harganya ratusan juta rupiah. Menjelang hari pernikahan, Rian sering menghilang dengan alasan sibuk mengurus catering atau souvenir. Jadi, Siskalah yang sering menemaniku fitting baju pengantin. 1 minggu sebelum hari H, aku datang ke butik untuk pengepasan terakhir. Jalanan Sudirman macet parah karena hujan deras, membuatku terlambat 30 menit dari jadwal. Aku berlari kecil masuk ke dalam butik. Saat aku hendak menuju ruang ganti VIP, langkahku terhenti. Tirai ruang ganti itu sedikit terbuka. Aku mendengar suara tawa Rian. Penasaran, aku mendekat perlahan. Jantungku serasa berhenti berdetak melihat pemandangan di balik tirai itu. Rian sedang berdiri gagah dengan setelan jas pengantinnya. Dan di hadapannya, berdiri Siska. Siska sedang mengenakan gaun pengantin milikku. Gaun yang seharusnya hanya boleh dipakai olehku. Siska berputar pelan di depan cermin besar. Wajahnya berseri-seri penuh kemenangan. Bagaimana sayang? Aku cantik kan pakai gaun ini? Tanya Siska sambil mematut diri. Rian menatap Siska dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya begitu memuja. Tatapan yang tidak pernah dia berikan padaku selama 10 tahun kami bersama. Rian melangkah maju, memegang kedua bahu Siska, dan berbisik dengan suara parau namun terdengar jelas di telingaku yang berdengung hebat. Kamu bukan cuma cantik, SIS. Kamu sempurna. Seharusnya kamu yang berdiri di pelaminan sama aku minggu depan. Bukan si anak manja yang membosankan itu. Aku gak sabar nunggu 1 tahun lagi, biar kita bisa nikmati semua harta dia tanpa harus pura-pura lagi. Duniaku runtuh seketika. Kakiku lemas, nafasku tercekat di tenggorokan. Air mata menetes tanpa suara. Jadi selama ini, semua perhatian Rian, semua dukungan Siska, hanyalah sandiwara untuk menguras harta ayahku? Aku ingin berteriak, ingin melabrak mereka saat itu juga. Tapi entah kekuatan dari mana, aku menahan diri. Aku menyeka air mataku kasar. Aku mundur perlahan, mengatur nafasku yang memburu. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh terlihat lemah. Jika mereka ingin bermain api, maka aku akan menjadi neraka yang membakar mereka sampai hangus. Aku sengaja menjatuhkan tasku ke lantai, menimbulkan suara gaduh. Rian dan Siska terlonjak kaget. Siska buru-buru melepaskan tangan Rian dan wajahnya pucat pasi. Aku melangkah masuk dengan senyum lebar yang kupaksakan sekuat tenaga, berpura-pura tidak mendengar apa-apa, padahal hatiku sudah mati rasa. Hai kalian. Maaf ya aku telat. Wah, Siska lagi cobain gaunku ya? Bagus kan? Tapi sayang, itu ukuranku. Pasti agak sesak di kamu, kataku dengan nada ceria yang menusuk. Rian tampak gugup, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Siska buru-buru masuk ke ruang ganti untuk melepas gaun itu. Hari itu, aku belajar satu hal. Bahwa pengkhianatan paling menyakitkan tidak datang dari musuh, tapi dari orang yang tidur di sampingmu dan orang yang memelukmu saat kau menangis. Pernikahan ini akan tetap terjadi, tapi bukan sebagai janji suci, melainkan sebagai awal dari kehancuran mereka. Apakah aku sanggup bersandiwara di pelaminan nanti sambil menahan rasa jijik pada suamiku sendiri? Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan melewati hari itu. Hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan seorang wanita, justru terasa seperti panggung eksekusi diriku sendiri. Malam di mana aku mendengar pengakuan Rian dan Siska di butik, hanya memberiku waktu seminggu untuk mempersiapkan hati, mengubah air mata menjadi topeng senyum yang sempurna. Pernikahan kami digelar di ballroom hotel bintang 5 di kawasan Senayan,
Jakarta. Dekorasi bunga impor bertebaran di setiap sudut ruangan, memancarkan aroma mahal yang memabukkan. Gaun pengantin yang kupakai terasa berat, bukan karena banyaknya kristal Swarovski yang menghiasinya, melainkan karena beratnya kepalsuan yang harus kubawa. Aku adalah mempelai wanita paling cantik yang ada di ruangan itu, tapi juga yang paling hancur. Saat prosesi ijab kabul, ayahku menyerahkan tanganku kepada Rian. Aku merasakan genggaman tangan Rian. Dingin, kaku, dan terasa seperti mencengkeram. Rian mengucapkan janji suci dengan suara yang sedikit bergetar. Semua orang di ruangan itu mengira dia terharu, tak terkecuali ayah dan ibuku. Mereka tidak tahu, getaran itu adalah rasa jijik yang ia paksakan untuk ditahan. Saat Rian mengucapkan Qobiltu nikahaha wa tazwijaha beyal mahril madskur ha'alan, aku merasa Allah sedang mencatat kebohongan terbesar yang pernah diucapkan di bawah naungan janji suci. Aku menjawab sah, bukan karena bahagia, melainkan karena ini adalah bagian dari rencana awalku, yaitu membiarkan mereka masuk ke dalam jebakan yang aku bangun. Selama resepsi, ratusan tamu penting datang silih berganti mengucapkan selamat. Aku berdiri di samping Rian di pelaminan, tersenyum hingga rahangku terasa kaku. Rian juga tersenyum, tapi matanya selalu sibuk. Aku bisa melihat Rian seringkali menyelinapkan tangan ke saku jasnya. Setiap kali ada kesempatan, dia pasti membuka ponselnya. Awalnya aku menduga dia sedang membalas pesan klien. Namun, saat Rian mengangkat ponselnya sedikit terlalu tinggi untuk mengirim pesan, aku melihatnya. Nama Siska. Mereka berbalas pesan di tengah resepsi pernikahanku. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mungkin mereka sedang menghitung berapa banyak amplop yang berhasil mereka kumpulkan. Mungkin mereka sedang tertawa meremehkan betapa bodohnya aku. Siska, ironisnya, berdiri tidak jauh dari pelaminan, memakai seragam bridesmaid yang aku jahitkan khusus untuknya. Dia tersenyum padaku, senyum yang kini aku tahu penuh racun. Aku membalas senyumnya dengan senyum yang lebih manis. Aku ingin Siska melihatku baik-baik saja, agar dia tidak mencurigai bahwa aku sudah tahu semua kebusukan mereka. Malam itu berakhir. Kami dibawa ke suite room mewah yang sudah disiapkan ayahku di hotel yang sama. Aku mengganti gaun pengantin ratusan juta itu dengan piyama sutra. Ruangan itu sunyi, hanya ada suara detak jantungku yang berpacu kencang. Aku tahu, inilah momen yang paling aku takuti. Aku harus tidur di ranjang yang sama dengan pria yang baru saja menodai kesucian pernikahan kami bahkan sebelum janji itu diucapkan. Rian keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk yang melilit di pinggangnya. Dia mengeringkan rambutnya di depan cermin. Aku menunggunya di tepi ranjang. Aku melihat tubuhnya yang atletis, tubuh yang dulu selalu aku dambakan untuk berada di sisiku. Kini, aku hanya merasakan jijik. Aku memejamkan mata, memohon kekuatan pada Allah untuk melewati malam sandiwara ini. Rian berbalik. Dia melihatku. Wajahnya tidak menunjukkan gairah, hanya kelelahan yang dipaksakan. Dia melepas handuknya dan memakai batrobe. Dia kemudian mengambil bantal dan selimut. Rian bilang dia sangat lelah. Dia bilang seharian ini dia tegang dan banyak berpikir tentang bisnisnya yang baru. Dia bilang, "Maaf sayang, malam ini aku tidur di sofa saja ya." Jiwaku menjerit, tapi bibirku hanya mampu tersenyum. Aku bilang, "Tidak apa-apa sayang. Kamu tidur saja di ranjang. Aku yang tidur di sofa." Rian menggeleng. "Tidak, tidak. Kamu kan ratu di rumah ini. Kamu harus tidur di ranjang." Aku tidur di sofa. Aku menghela nafas panjang, berusaha agar dia tidak mendengar. Jadi, malam pertama kami, malam yang seharusnya menjadi malam paling intim, berakhir dengan Rian tidur memunggungiku di sofa ruang tamu suite room itu. Aku tidur di ranjang kebesaran itu sendirian, sambil mendekap gaun pengantinku, menangis tanpa suara. Menangisi nasibku dan kebodohan cintaku. Keesokan harinya, kami pindah ke rumah baru kami. Sebuah rumah besar bergaya modern minimalis di kawasan elit Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hadiah pernikahan dari ayahku. Rumah itu megah, tapi terasa sangat dingin. Seperti kuburan yang dihias mewah. Pola kehidupan kami langsung terbentuk. Rian bangun pagi, berpura-pura sibuk membaca koran bisnis atau melakukan panggilan telepon penting. Aku menyiapkan sarapan,
Tapi dia hanya menyentuhnya sedikit lalu pergi. Dia bilang dia harus mengurus kedai kopi dan bertemu investor di kawasan Sudirman. Namun, yang paling menyakitkan, Rian tidak pernah benar-benar ada. Dia sering pulang larut malam, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Jika aku bertanya, dia akan marah besar. Dia bilang, "Kamu pikir cari uang itu gampang? Kamu itu enak tinggal tanda tangan cek ayahmu. Aku ini berjuang demi kita." Aku hanya bisa diam, membiarkan dia memaki habis-habisan. Sikapnya berubah drastis jika ada hubungannya dengan uang. Sekali dalam seminggu, Rian pasti akan bersikap sangat manis. Dia akan memelukku, mencium keningku, dan berkata betapa beruntungnya dia memilikiku. Setelah itu, dia akan mengeluarkan proposal bisnis baru. Dia butuh modal tambahan 500 juta, atau 1 miliar untuk ekspansi ke area SCBD. Awalnya, aku masih memberikan cek itu dengan hati yang berat. Tapi setelah mendengar pengakuan mereka di butik, aku tahu uang itu tidak pernah lari ke bisnis kedai kopi. Uang itu pasti lari ke rekening Siska. Aku pun memulai sandiwaraku. Aku bilang pada Rian, bahwa semua asetku kini sudah dipegang oleh tim legal ayah, dan aku tidak bisa sembarangan mencairkan dana tanpa persetujuan mereka. Rian terlihat kecewa, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siska juga sering datang ke rumah kami. Dia berpura-pura kasihan melihatku sering ditinggal Rian. Dia bilang, "Kamu yang sabar ya Al. Rian memang harus kerja keras demi masa depan kalian. Kamu harus bangga punya suami workaholic." Di depan Rian, Siska selalu memujiku sebagai istri yang sempurna. Tapi saat Rian tidak melihat, Siska akan memberikan tatapan sinis. Tatapan yang seolah berkata, "Nikmati saja dulu kemewahan ini. Sebentar lagi semua ini akan jadi milikku." Hampir 4 bulan pernikahan kami berjalan, dan aku seperti hidup dengan hantu. Rian hanya menjadi pajangan. Kehangatan rumah tangga hanya ilusi. Aku sudah mengumpulkan semua bukti, semua struk transfer, dan semua laporan keuangan kedai kopi Rian yang ternyata selalu merugi. Kedai kopi itu hanya kedok. Dan aku tahu, saatnya untuk menunjukkan taringku sudah semakin dekat. Tapi aku butuh satu bukti lagi, bukti yang tak terbantahkan, yang akan menghancurkan karir dan nama baik mereka berdua di hadapan umum, sehingga mereka tidak bisa kabur lagi. Aku butuh momen penemuan yang paling menyakitkan, dan aku akan mendapatkannya dari tempat yang paling mereka anggap aman. Di mana kira-kira mereka menghabiskan waktu jika tidak sedang bersamaku? Aku harus mencari tahu siapa yang Rian temui saat dia bilang sedang meeting investor di kawasan SCBD. Aku yakin, jawabannya pasti Siska. Aku harus mencari tahu, di mana sarang rahasia mereka. 4 bulan. Itu adalah batas kesabaranku. 4 bulan aku hidup dalam keheningan yang memekakan telinga di rumah megah kami di Kebayoran Baru. 4 bulan aku menyaksikan topeng Rian yang sesekali retak, terutama saat dia datang menghampiriku dengan wajah manis palsu, meminta tanda tangan untuk pinjaman bank atas nama perusahaannya. Aku bukan lagi Alia yang bodoh. Rasa sakitku telah berubah menjadi strategi. Aku tahu, kedai kopi kecil Rian di Jakarta Selatan tidak mungkin membutuhkan suntikan dana hampir 3 miliar rupiah dalam 4 bulan. Aku tahu uang itu pasti menguap ke suatu tempat, dan aku yakin tempat itu ada hubungannya dengan Siska. Tapi, berbekal rekaman suara Rian dan Siska di butik pengantin saja tidak cukup. Aku butuh bukti nyata. Bukti transaksi. Dan yang paling penting, bukti perselingkuhan mereka. Pagi itu, Rian berdandan lebih rapi dari biasanya. Dia bilang dia akan meeting sangat penting dengan calon investor asing di area SCBD, yang kabarnya tertarik mendanai ekspansi kedai kopinya ke luar negeri. Dia mencium keningku dan bilang, "Doakan aku ya sayang. Demi masa depan kita." Aku membalas ciumannya dengan senyum yang terasa dingin di bibirku sendiri. "Tentu saja, aku akan mendoakan kamu, Rian. Mendoakan agar Allah menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya secepatnya." Begitu Rian keluar dari rumah dan mobilnya meluncur meninggalkan gerbang Kebayoran Baru, aku segera menghubungi Pak Yanto. Pak Yanto adalah kepala keamanan dan sopir kepercayaan keluarga ayahku sejak aku kecil. Dia sudah seperti ayah keduaku, dan dia adalah satu-satunya orang yang kupercayai untuk menjalankan misi rahasia ini. Aku meminta Pak Yanto untuk membuntuti Rian. Aku duduk di ruang tengah,
Jantungku berdebar tak karuan. Aku memandangi bingkai foto pernikahan kami. Di sana, Rian tersenyum lebar. Aku ingin merobek foto itu. Aku ingin berteriak sekeras-kerasnya. Tapi aku harus tetap tenang. Emosi hanya akan merusak rencana besarku. Setengah jam kemudian, ponselku bergetar. Pak Yanto menelepon. Suaranya terdengar hati-hati. Ia melaporkan bahwa Rian tidak menuju kawasan SCBD yang ramai dengan perkantoran, melainkan belok ke Jalan Sudirman dan masuk ke area parkir salah satu apartemen mewah di kawasan Tamrin. Apartemen? Apartemen siapa? Aku bertanya pada Pak Yanto, apakah dia melihat Rian bertemu dengan seseorang? Pak Yanto bilang Rian keluar dari mobil sambil menelepon. Tak lama kemudian, seorang wanita dengan pakaian yang sangat modis, mahal dan branded, turun dari lobi dan langsung menghampirinya. Wanita itu tampak sangat akrab dengan Rian. Mereka berpelukan singkat dan terlihat berpegangan tangan saat masuk ke lobi apartemen. Aku menanyakan ciri-ciri wanita itu. Jawabannya membuat tanganku mencengkeram ponsel hingga buku-buku jariku memutih. Rambut panjang diwarnai coklat madu. Bentuk tubuh langsing. Dan dia membawa tas jinjing bermerek yang baru sebulan lalu aku hadiahkan pada Siska, karena Siska bilang dia sangat ingin memilikinya. Dugaan terburukku terbukti. Tempat yang Rian anggap sebagai kantor meeting investor adalah sarang perselingkuhannya dengan Siska. Tapi, apartemen itu milik siapa? Apartemen itu pasti disewa menggunakan uangku. Apartemen itu adalah bukti fisik dari pengkhianatan ganda yang selama ini mereka lakukan. Aku meminta Pak Yanto untuk bersembunyi dan mengawasi. Jangan sampai Rian menyadari bahwa dia sedang dibuntuti. Aku meminta Pak Yanto menunggu dan melihat, apakah Rian dan Siska akan keluar bersama. Pak Yanto berjanji akan memberikan laporan lengkap. Pukul 2 siang, Pak Yanto mengirimiku foto. Itu adalah foto Rian dan Siska yang sedang makan siang di kafe apartemen tersebut. Mereka terlihat sangat mesra. Siska tertawa lepas, sementara Rian menyuapinya dengan penuh perhatian. Ekspresi wajah Rian, yang selalu datar dan dingin saat bersamaku, kini terlihat hangat dan penuh cinta saat bersama Siska. Foto itu menusukku lebih dalam dari sebilah belati. Air mataku akhirnya menetes. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang membakar seluruh jiwaku. Aku segera menelepon tim legal ayahku. Aku bilang pada mereka bahwa aku ingin memblokir semua dana pinjaman atas nama perusahaan Rian yang masih berproses di bank, dengan alasan ada indikasi penyalahgunaan. Aku juga meminta mereka untuk mencari tahu identitas pemilik unit apartemen di Tamrin tersebut. Jika itu dibeli atas nama Siska atau Rian, aku akan pastikan mereka tidak bisa menggunakannya lagi. Tak sampai 2 jam, tim legalku berhasil mendapatkan semua data. Unit apartemen itu disewa atas nama Siska, dengan pembayaran sewa tahunan penuh. Total uang yang digunakan untuk sewa mendekati setengah dari jumlah yang Rian minta dariku untuk modal ekspansi kedai kopi. Jadi, selama ini Rian dan Siska menggunakan uangku untuk membangun istana cinta rahasia mereka. Aku bukan lagi Alia yang naif. Aku adalah wanita yang telah dikhianati, dan aku siap membalas. Aku tidak akan melabrak mereka seperti di sinetron murahan. Aku akan datang ke apartemen itu, tidak untuk bertengkar, melainkan untuk mengumpulkan bukti pamungkas. Aku akan merekam semuanya. Setiap sudut ruangan yang dibayar dengan air mataku. Pukul 8 malam. Rian mengirimiku pesan. Dia bilang dia akan pulang sangat larut karena investornya mengajak makan malam di kawasan Tamrin. Dia bilang, aku tidur duluan saja. Aku membalas pesan itu dengan satu kata. Iya. Aku tersenyum licik. Sekarang aku tahu, tempat makan malam yang dimaksud Rian adalah di apartemen rahasia mereka. Aku segera mengganti pakaianku. Aku memakai hoodie hitam dan celana jeans, jauh dari gaya eleganku sehari-hari. Aku mengambil kunci mobil, dan yang paling penting, aku mengambil ponsel kedua. Ponsel yang akan kugunakan untuk merekam bukti kebusukan mereka. Aku menyetir sendiri menuju Tamrin. Malam Jakarta terlihat ramai, tapi di mataku, semua terasa buram. Yang ada di pikiranku hanyalah satu hal, menghancurkan mereka. Setibanya di apartemen, aku segera menghubungi Pak Yanto. Dia masih menunggu di mobil, siap memberikan informasi.
Pak Yanto bilang dia melihat Siska pergi sebentar untuk membeli sesuatu di minimarket. Tapi Rian masih ada di dalam unit. Ini adalah kesempatan emas. Aku bergegas masuk ke lobi. Petugas keamanan menyapaku ramah, mengira aku adalah salah satu penghuni. Aku naik ke lantai 21, tempat unit rahasia itu berada. Aku berdiri di depan pintu unit 2102. Jantungku berdebar kencang. Kali ini bukan karena cinta, tapi karena adrenalin. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak boleh menangis. Aku tidak boleh hancur. Aku harus kuat. Aku mengeluarkan kunci yang kucuri dari tas Rian tadi pagi. Kunci duplikat yang dia sembunyikan di kotak P3K di kamar mandi kami. Aku memasukkan kunci itu ke lubang pintu dengan tangan gemetar. Terdengar bunyi klik pelan. Pintu itu terbuka. Aku menghela napas, bersiap menghadapi pemandangan yang akan menghancurkan sisa-sisa harapanku. Aku masuk dengan langkah sangat pelan, memastikan Rian tidak mendengar kehadiranku. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu dari dapur. Aku mengeluarkan ponsel, mengaktifkan mode rekam video, dan bersiap menyusuri setiap inci sarang pengkhianatan mereka. Apa yang akan aku temukan di dalam sana? Pintu apartemen itu terbuka tanpa suara. Kakiku melangkah masuk ke dalam unit 2102, bagaikan pencuri di rumah yang kubayar dengan uangku sendiri. Udara di dalam ruangan itu berbau vanila yang manis, persis seperti parfum favorit Siska. Bau yang dulu kuanggap menenangkan, kini terasa memuakkan, seolah mencekik tenggorokanku. Ruangan itu temaram, hanya ada cahaya redup dari lampu gantung di atas meja makan. Lantai marmer yang dingin menyentuh telapak sepatuku. Aku mengedarkan pandangan. Ini bukan sekadar apartemen sewaan biasa. Ini adalah sebuah sarang cinta yang ditata dengan teliti. Di dinding ruang tamu, terpajang foto Rian dan Siska berukuran besar. Bukan foto biasa. Di foto itu, mereka tertawa lepas dengan latar belakang Menara Eiffel. Kapan mereka ke Paris? Aku ingat Rian pernah izin seminggu untuk urusan bisnis kopi ke Bandung 3 bulan lalu. Jadi, Bandung itu sebenarnya Paris? Hatiku terasa ditikam ribuan jarum. Aku mengangkat ponselku, merekam setiap sudut ruangan itu. Aku merekam foto-foto mesra mereka yang berjejer di atas meja konsol. Aku merekam pakaian dalam pria dan wanita yang berserakan di sofa, seolah pemiliknya baru saja melepasnya dengan terburu-buru. Dan di atas meja makan, ada 2 gelas wine yang isinya tinggal setengah. Sebuah makan malam romantis yang dibiayai oleh keringat ayahku dan kebodohanku. Tiba-tiba, aku mendengar suara gemericik air dari arah kamar mandi. Rian sedang mandi. Jantungku serasa ingin melompat keluar. Aku harus cepat. Mataku tertuju pada sebuah tas kerja kulit yang tergeletak di atas meja kerja di sudut ruangan. Itu tas kerja Rian. Tas yang kubelikan sebagai hadiah kelulusan S2-nya. Aku mendekat dengan langkah perlahan, berdoa agar lantai tidak berderit. Aku membuka tas itu. Tanganku gemetar saat meraih sebuah amplop coklat tebal. Aku membukanya. Isinya adalah dokumen-dokumen bank. Tapi bukan dokumen biasa. Ini adalah bukti transfer dalam jumlah besar ke rekening atas nama Siska Adiwijaya. Tanggal transaksinya bervariasi, mulai dari sebulan sebelum pernikahan kami, hingga 2 hari yang lalu. Totalnya, astagfirullah, jumlahnya mencapai hampir 5 miliar rupiah. Uang yang seharusnya untuk modal usaha, untuk investasi masa depan kami, ternyata lari ke rekening sahabatku sendiri. Dan bukan hanya itu. Di dalam amplop itu juga terselip sebuah brosur apartemen mewah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Brosur itu dilingkari spidol merah pada unit penthouse. Ada tulisan tangan Rian di sana. Rumah masa depan kita, sayang. Tunggu setahun lagi. Setahun lagi. Rencana mereka sangat rapi. Menguras hartaku, lalu menceraikanku, dan hidup bahagia di atas penderitaanku. Aku memotret semua dokumen itu dengan cepat. Air mataku mengalir deras tanpa suara. Bagaimana mungkin manusia bisa sejahat ini? Bagaimana mungkin 2 orang yang paling aku sayangi tega menusukku sedalam ini? Aku memasukkan kembali dokumen itu ke dalam amplop, berusaha meletakkannya persis seperti semula. Tanganku bergetar hebat. Aku merasa mual. Terdengar suara pintu kamar mandi terbuka. Aku membeku.
Suara siulan Rian terdengar mendekat. Dia sedang bersiul lagu yang sama dengan lagu dansa pertama kami di resepsi pernikahan. Lagu yang kupikir romantis, ternyata baginya hanyalah lelucon. Aku harus sembunyi. Tapi di mana? Ruangan ini terlalu terbuka. Mataku menangkap lemari pakaian besar di dekat pintu kamar tidur. Pintunya sedikit terbuka. Tanpa pikir panjang, aku menyelinap masuk ke dalam lemari itu. Sempit, pengap, dan penuh dengan aroma parfum Rian bercampur aroma Siska. Aku menahan napas, berusaha mengecilkan tubuhku di antara deretan jas dan gaun malam. Rian masuk ke kamar tidur. Dia hanya mengenakan handuk di pinggang. Dia duduk di tepi ranjang, tepat di depan lemari tempatku bersembunyi. Aku bisa melihat punggungnya yang lebar dari celah pintu lemari. Dia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. "Halo, sayang. Kamu di mana? Lama banget sih ke minimarketnya." Suara Rian terdengar manja, suara yang tidak pernah dia perdengarkan padaku. Hening sejenak. Lalu Rian tertawa renyah. Iya, aku tunggu." Tadi si Alia nelepon lagi. Ribet banget deh tuh cewek. Nanya-nanya kapan pulang. Aku bilang aja lagi entertain investor bule. Bodoh banget dia percaya aja. Darahku mendidih. Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak mengeluarkan suara isakan. Rian melanjutkan, "Tenang aja, sayang. Duit proyek yang kemarin cair lagi kok. Besok kita booking unit di Kuningan itu ya. Biar cepet kelar urusan sama si ATM berjalan, itu." ATM berjalan. Itulah aku di mata suamiku. Bukan istri, bukan kekasih, tapi hanya mesin uang. Rian menutup teleponnya. Dia bangkit dan berjalan menuju meja rias. Dia mengambil sesuatu dari laci. Sebuah kotak perhiasan. Dia membukanya. Sebuah kalung berlian berkilauan di bawah cahaya lampu kamar. Itu kalung yang pernah aku lihat di majalah. Dan aku bilang pada Rian kalau aku suka modelnya. Ternyata dia membelinya bukan untukku, tapi untuk Siska. Tiba-tiba, bel pintu apartemen berbunyi. Itu pasti Siska. Rian tersenyum lebar dan bergegas keluar kamar untuk membukakan pintu. Ini kesempatanku. Saat Rian sudah berada di ruang tamu, aku harus keluar dari sini. Aku harus kabur sebelum mereka menyadari keberadaanku. Jika ketahuan sekarang, semua rencanaku bisa berantakan. Mereka akan waspada dan mungkin menghilangkan barang bukti. Aku menunggu sampai terdengar suara pintu depan terbuka dan suara tawa Siska yang melengking manja. "Sayang, lihat nih aku beli wine favorit kamu," seru Siska. "Wah, pas banget. Yuk kita rayain," sahut Rian. Suara langkah kaki mereka menjauh menuju ruang tengah. Dengan jantung yang berdegup kencang seperti genderang perang, aku mendorong pintu lemari perlahan. Tidak ada suara. Aku mengendap-endap keluar kamar. Aku harus melewati ruang tengah untuk mencapai pintu keluar. Aku mengintip. Rian dan Siska sedang duduk di sofa membelakangi lorong menuju pintu keluar. Mereka sedang berpelukan, gelas wine di tangan masing-masing. Mereka terlihat begitu bahagia di atas penderitaanku. Aku merangkak pelan di balik sofa panjang, menahan napas. Keringat dingin mengucur deras di pelipis. Jika salah satu dari mereka menoleh, tamatlah riwayatku. Jarak ke pintu keluar hanya tinggal 5 meter lagi. 5 meter yang terasa seperti 5 kilometer. Tiba-tiba, Siska berkata, Ian, kok perasaan aku gak enak ya? Kayak ada yang ngeliatin kita." Langkahku terhenti. Aku membeku di balik pilar penyekat ruangan. Rian tertawa. Kamu parnoan aja. Paling hantu mantan-mantan kamu yang cemburu lihat kita bahagia." Siska tertawa kecil, tapi tawanya terdengar ragu. "Enggak tahu deh. Perasaanku gak enak. Coba kamu cek pintu depan. Udah dikunci belum?" Matilah aku. Rian bangkit dari sofa. Langkah kakinya mendekat ke arah pintu, ke arah tempatku bersembunyi. Aku panik. Tidak ada tempat sembunyi lagi di lorong ini. Kalau Rian melihatku di sini, semuanya hancur. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati. "Ya Allah, tolong hamba. Lindungi hamba." Langkah Rian semakin dekat. Aku bisa mendengar nafasnya.
Tepat saat Rian hendak berbelok ke lorong, tiba-tiba ponselnya berbunyi nyaring. Dia berhenti. Halo? Pak Gunawan? Oh iya Pak, malam Pak. Maaf Pak, saya. Rian berbalik arah, berjalan kembali ke ruang tengah untuk menerima telepon penting itu. Aku tidak membuang waktu sedetik pun. Dengan gerakan secepat kilat namun senyap, aku menyelinap ke pintu, memutar kuncinya dengan sangat hati-hati, dan keluar dari apartemen itu. Aku menutup pintu perlahan hingga berbunyi klik halus. Aku bersandar di pintu luar. Nafasku memburu hebat. Kakiku gemetar sampai aku hampir jatuh terduduk. Aku berhasil. Aku berhasil keluar dengan bukti di tangan. Tapi ini baru permulaan. Aku harus segera pulang dan menyusun rencana pembalasan yang sesungguhnya. Drama ini belum berakhir. Rian, Siska, justru baru akan dimulai. Dan kali ini, sutradaranya adalah aku. Aku bergegas menuju lift. Di dalam lift, aku melihat bayanganku di cermin. Wajahku pucat, mataku sembab, tapi ada api kemarahan yang menyala di sana. Api yang akan membakar habis semua kebohongan mereka. Sesampainya di mobil, aku segera mengirim pesan pada Pak Yanto. Misi berhasil. Pak, kita pulang. Besok kita siapkan kejutan untuk mereka. Aku menyalakan mesin mobil. Di perjalanan pulang, aku memutar otak. Ulang tahun perusahaan ayahku tinggal 3 hari lagi. Itu adalah momen yang tepat. Semua kolega bisnis, keluarga besar, dan tentu saja Rian dan Siska akan hadir di sana. Itu akan menjadi panggung yang sempurna untuk menjatuhkan bom waktu yang sudah kusiapkan. Aku akan membuat mereka dipermalukan di depan semua orang yang mereka hormati. Aku akan membuat mereka kehilangan segalanya dalam satu malam. Tapi sebelum itu, aku harus memainkan peran istri yang bodoh selama 3 hari ke depan. Aku harus bersikap manis, seolah tidak tahu apa-apa, seolah aku masih mencintai Rian setengah mati. Sanggupkah aku? Sanggupkah aku disentuh oleh tangan kotor Rian tanpa merasa ingin muntah? 3 hari. Waktu yang tersisa sebelum malam penghakiman itu tiba hanya 3 hari. Namun bagiku, rasanya seperti 3 abad yang harus kulewati di neraka. Sepulang dari apartemen terkutuk itu, aku tidak tidur sedetik pun. Aku menghabiskan malam dengan membasuh tubuhku berulang kali di bawah guyuran air dingin shower, berusaha menghilangkan rasa jijik yang menempel di kulitku. Bayangan Rian dan Siska yang tertawa di atas penderitaanku terus berputar di kepala seperti kaset rusak. Tapi aku bersumpah demi Allah, air mataku sudah kering. Yang tersisa kini hanyalah dingin. Dingin yang mematikan. Keesokan paginya, Rian pulang ke rumah dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Dia masuk ke kamar saat aku sedang menyisir rambut di depan cermin. Aroma parfum Siska masih samar-samar tercium dari kemejanya, bercampur dengan bau keringat basi. Dulu, aku akan menyambutnya dengan pelukan hangat dan secangkir teh panas. Tapi hari ini, aku harus mengerahkan seluruh kemampuan aktingku untuk tidak meludahi wajahnya. Sayang, maaf ya aku baru pulang. Investor bule itu rewel banget, minta ditemani entertain sampai subuh. Ujar Rian sambil melepaskan dasinya dengan kasar. Dia menghampiriku, hendak mencium pipiku. Aku menahan napas, membiarkan bibir pengkhianat itu menyentuh kulitku. Kasihan banget suami aku, kataku dengan nada manja yang kubuat semirip mungkin dengan, alias si anak bodoh, yang mereka kenal. Pasti capek ya cari uang? Padahal kan aku udah bilang, tunggu aja warisan papa. Mata Rian berbinar mendengar kata, warisan. Ya kan aku mau mandiri, Yang. Tapi, ngomong-ngomong soal papa, gimana? Kamu jadi bujuk papa buat suntikan dana tambahan itu? Investor aku butuh kepastian lusa. Aku berbalik, menatap matanya dalam-dalam. Nah, itu dia kejutannya. Aku sudah bicara sama papa semalam lewat telepon. Papa setuju. Ian, papa bangga banget sama kerja keras kamu. Papa bilang, dia mau kasih dananya tunai 5 miliar rupiah sebagai hadiah ulang tahun perusahaan sekaligus hadiah buat menantu kesayangannya. Rian terbelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Serius? 5 miliar? Iya, serius dong. Tapi ada syaratnya, kataku sambil merapikan kerah kemejanya.
Papa mau penyerahannya dilakukan secara simbolis di panggung pesta ulang tahun perusahaan lusa. Di depan semua kolega bisnis, pers, dan keluarga besar. Biar semua orang tahu kalau menantunya itu pebisnis hebat. Kamu siapkan naik panggung. Rian langsung memelukku erat, mengangkat tubuhku sedikit. Siap. Siap banget sayang. Kamu emang istri terbaik di dunia. Aku makin cinta sama kamu. Aku juga cinta kamu. Ian, jawabku datar. Di dalam hati, aku berbisik, nikmati pelukan ini, Rian. Karena ini pelukan terakhir sebelum aku menendangmu ke liang lahat. Setelah Rian masuk kamar mandi sambil bersiul riang, mungkin membayangkan uang 5 miliar itu, aku melihat ponselnya tergeletak di nakas. Layarnya menyala. Ada pesan masuk dari Siska. Siska, gimana, Beb? Si ATM udah ACC dananya belum? Aku udah lihat katalog tas Hermes terbaru nih. Aku tersenyum miring. Dengan cepat, aku membalas pesan itu seolah-olah aku adalah Rian. Beres sayang. 5 miliar cair lusa pas pesta. Siapin diri kamu. Kita bakal kaya raya. Jangan lupa datang ke pesta. Dandan yang cantik biar serasi sama aku pas aku pegang cek raksasa itu. Lalu aku menghapus pesan terkirim itu agar Rian tidak curiga. Umpan sudah dimakan. Ikan-ikan rakus ini sedang berenang menuju jaringku dengan sukarela. Siang harinya, Siska datang ke rumah. Seperti biasa, dia berlagak seperti sahabat yang paling perhatian. Dia membawakanku martabak manis kesukaanku. Alia. Ya ampun, mata kamu kok agak bengkak? Kamu nangis? Tanyanya dengan nada sok cemas. Aku menyentuh kantung mataku. Iya nih, SIS. Aku terharu banget. Rian itu kerja keras banget buat masa depan kami. Aku jadi merasa bersalah kalau nggak dukung dia. Siska tersenyum, senyum ular berbisa. Nah kan, apa aku bilang? Rian itu suami idaman, Al. Kamu harus dukung dia 100%. Termasuk soal modal usaha itu. Jangan pelit sama suami sendiri. Iya, SIS. Makanya lusa pas pesta papa. Aku mau kasih kejutan besar buat Rian. Kamu datang kan? Kamu harus ada di sana. SIS. Kamu kan saksi perjalanan cinta kami. Aku mau kamu berdiri di samping aku pas Rian terima penghargaan itu. Mata Siska berbinar licik. Dia pasti berpikir itu adalah momen kemenangannya juga. Pasti dong aku datang. Aku bakal pakai dress terbaik aku. Pakai dress warna merah ya, SIS. Biar stand out. Aku mau kamu jadi pusat perhatian juga. Usulku. Padahal aku tahu, dress code keluarga inti adalah emas dan putih. Dengan memakai merah, Siska akan terlihat mencolok seperti noda darah di atas kain sutra. Siska setuju dengan antusias. Malam sebelum pesta, aku menyelinap keluar rumah saat Rian sudah tertidur pulas. Atau pura-pura tidur setelah lelah chatting dengan Siska. Aku pergi menemui tim event organizer yang menangani acara ulang tahun perusahaan ayah. Aku bertemu dengan ketua tim multimedia di sebuah kafe 24 jam. Namanya Dimas, teman kuliahku dulu yang setia dan bisa dipercaya. Aku menyerahkan sebuah flash disk berwarna hitam padanya. Dim, tolong ganti file presentasi, perjalanan sukses menantu, di segmen terakhir dengan file ini. Jangan sampai ada yang tahu, termasuk ayah. Ini kejutan mutlak. Dimas menatapku ragu. Lu yakin, Al? Ini acara besar loh. Banyak menteri dan pengusaha kakap datang. Kalau ini prank, bisa gawat. Ini bukan prank, Dim. Ini eksekusi mati. Jawabku dingin. Lakukan saja. Kalau ada yang marah, bilang aku yang tanggung jawab penuh. Dimas mengangguk. Menyimpan flash disk itu ke dalam tasnya. Hari pembalasan pun tiba. Grand Ballroom hotel mewah di kawasan Kuningan sudah disulap menjadi istana emas. Ribuan bunga segar menghiasi setiap sudut. Lampu kristal memancarkan cahaya kemewahan. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan dengan mobil-mobil mewah mereka. Gaun-gaun kutur dan jas-jas mahal memenuhi ruangan. Aku berdiri di depan cermin ruang rias VIP. Penata rias sedang memoleskan lipstik merah marun di bibirku. Malam ini, aku tidak memakai gaun putih atau pastel seperti biasanya.
Aku mengenakan gaun sutra berwarna hitam pekat dengan potongan elegan yang membalut tubuhku sempurna. Warna berkabung untuk pernikahan kami, sekaligus warna kekuatan. Rian masuk ke ruang rias dengan setelan tuxedo mahal yang, tentu saja, aku belikan minggu lalu. Dia tampak sangat tampan, harus aku akui. Tapi ketampanan itu kini terlihat seperti topeng iblis. Sayang, kok pakai hitam? Bukannya tema kita emas? Tanya Rian heran. Emas itu untuk pemenang, Rian. Hitam itu untuk misteri. Malam ini aku ingin tampil beda, jawabku sambil berdiri. Yuk, ayah sudah menunggu di depan. Ingat, nanti pas MC panggil nama kamu langsung naik ke panggungnya. Jangan lupa senyum paling manis buat kamera. Kami berjalan bergandengan tangan menuju pintu masuk ballroom. Di sana, aku melihat Siska. Dia benar-benar memakai gaun merah menyala yang sangat ketat dan seksi, dengan belahan dada rendah. Dia terlihat sangat kontras dan agak norak di antara tamu-tamu berkelas yang berpakaian elegan. Orang-orang berbisik-bisik melihat penampilannya, tapi Siska yang terlalu percaya diri mengira mereka mengaguminya. Dia melambai pada kami. Rian mengedipkan mata padanya saat aku pura-pura membetulkan gaunku. Cantik banget sahabat kamu, bisik Rian. Iya. Cantik. Sayang sekali, kecantikan itu cuma kulit luar, gumamku pelan. Acara dimulai. MC kondang membuka acara dengan meriah. Pidato demi pidato disampaikan. Ayahku memberikan sambutan tentang integritas dan kejujuran dalam bisnis, sebuah ironi yang menyakitkan mengingat siapa menantunya. Aku duduk di meja utama bersama Rian, ayah, ibu, dan Siska yang kusuruh duduk di sebelah Rian. Aku melihat Rian dan Siska diam-diam saling menyentuh kaki di bawah meja. Tangan Rian menggenggam tanganku di atas meja, tapi kakinya bermain dengan kaki Siska di bawah. Menjijikkan. Aku meminum air putihku untuk menahan mual. Baiklah hadirin sekalian, suara MC menggelegar. Kini saatnya kita masuk ke acara puncak. Penyerahan penghargaan khusus dari Bapak Komisaris Utama kepada sosok muda yang inspiratif, yang digadang-gadang akan meneruskan tongkat estafet perusahaan. Mari kita sambut Rian Pratama. Tepuk tangan membahana. Rian berdiri, membusungkan dada, dan berjalan penuh percaya diri ke atas panggung. Dia melambaikan tangan seperti selebriti. Siska bertepuk tangan paling keras, matanya berbinar menatap calon sumber uangnya. Rian menerima mikrofon. Dia mulai berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya sangat terharu. Keberhasilan ini bukan karena saya hebat, tapi karena dukungan istri tercinta saya, Alia, dan doa orang tua. Aku berdiri perlahan dari kursiku. Ini saatnya. Aku memberi kode pada Dimas yang berada di ruang kontrol di balkon atas. Dimas mengacungkan jempol. Mohon maaf memotong, suamiku. Suaraku terdengar lewat mikrofon portabel yang kupegang. Seluruh ruangan hening. Rian menatapku bingung. Sebelum kamu menerima cek 5 miliar itu, aku punya video kenangan spesial buat kamu. Video tentang kerja keras kamu selama ini. Rian tersenyum lebar. Wah, istriku memang romantis. Silakan sayang, putar videonya. Layar LED raksasa di belakang panggung, yang ukurannya sebesar layar bioskop, mulai menyala. Semua mata tertuju ke sana. Rian menatap layar dengan bangga, mengira akan melihat foto-foto pre-wedding atau foto dia sedang bekerja. Layar itu berkedip. Lalu muncullah sebuah video dengan kualitas high definition. Bukan video kerja keras, tapi video Rian dan Siska di dalam apartemen. Adegan pertama, Rian yang hanya memakai handuk, mencium Siska dengan penuh nafsu di sofa. Suara mereka terdengar jernih lewat sound system ribuan watt yang menggelegar di seluruh ballroom. Tunggu setahun lagi. Begitu aset papanya pindah ke namaku, aku ceraikan anak manja yang bodoh itu. Aku mual tiap kali harus pura-pura cinta sama dia. Suara Rian menggema, memantul di dinding-dinding mewah ruangan itu. Detik itu juga, senyum di wajah Rian lenyap. Wajahnya berubah pucat pasi, seputih kapas. Lututnya goyah. Dia menoleh ke belakang, melihat wajahnya sendiri di layar raksasa sedang mengkhianati istrinya. Di meja makan,
Gelas wine di tangan Siska jatuh dan pecah berkeping-keping. Wajahnya yang penuh makeup tebal itu tampak horor. Semua tamu undangan terkesiap. Suara kaget, jeritan tertahan, dan bisik-bisik mulai berdengung seperti lebah. Video berganti. Menampilkan foto-foto bukti transfer bank. Foto chat mesra mereka yang menghina ayahku. Foto Siska memakai gaun pengantinku. Dan diakhiri dengan video close-up wajah Rian yang sedang tidur mendengkur di apartemen Siska dengan caption besar berwarna merah darah. Pengkhianat. Rian berdiri mematung di tengah panggung, sendirian, disorot lampu sorot yang membuatnya tidak bisa sembunyi. Dia seperti terdakwa di kursi listrik. Dia menatapku. Matanya memohon. Alia, ini rekayasa. Suaranya gemetar lewat mikrofon yang lupa dia matikan. Aku berjalan perlahan menuju panggung. Bunyi heelsku terdengar ketukan palu hakim. Aku naik ke panggung, berdiri tepat di hadapannya. Aku tidak menangis. Wajahku datar, dingin, dan kejam. Aku mengambil mikrofon dari tangan Rian yang lemas. Aku menatap ribuan tamu yang masih shock. Lalu aku menatap Rian dan Siska bergantian. Selamat ulang tahun, perusahaanku, kataku tenang namun menusuk. Dan selamat menikmati hadiah kalian. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Rian akan bersujud minta ampun? Atau Siska akan mengamuk? Dan bagaimana reaksi ayahku yang terkenal keras itu? Seluruh ballroom membeku. Udara terasa tipis dan dingin. Suara detak jam dinding seolah terdengar jelas, menghitung detik-detik kehancuran Rian dan Siska. Rian berdiri di panggung, wajahnya yang tampan kini terlihat cacat oleh ketakutan dan amarah. Dia mencoba meraih mikrofon, tangannya gemetar hebat. Semua ini bohong. Ini fitnah. Video ini pasti diedit oleh Alia karena dia cemburu buta. Teriak Rian dengan suara serak, berusaha menarik simpati para tamu yang jelas-jelas sudah melihat bukti video itu. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Aku berjalan ke tepi panggung, mengambil ponsel kedua yang kugunakan untuk merekam tadi malam. Aku mengarahkannya ke layar raksasa. Fitnah? Rekayasa? Tanyaku dengan suara tenang, hampir seperti berbisik, tapi suaraku terdengar jelas lewat sound system. Video yang kalian lihat barusan adalah rekaman dari kamera tersembunyi yang kupasang di apartemen Siska. Tapi, kamu ingin yang lebih asli, Rian? Ini rekaman dari ponselku, yang kuambil tadi malam, saat kamu dan Siska sedang tertawa di sofa sambil menghitung uangku. Aku menekan tombol play. Suara Rian yang mengatakan, aku mual tiap kali harus pura-pura cinta sama dia, terdengar menggelegar kembali. Kali ini dengan angle yang berbeda, menunjukkan Rian dan Siska yang sedang berpelukan erat. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tiba-tiba, Siska yang tadinya mematung di meja, menjerit histeris. Dia berlari ke panggung, matanya merah menyala. Dia tidak menyerang Rian, tapi langsung menyerangku. Dia menjambak rambutku, mencoba merampas mikrofon dariku. Dasar jalang. Kamu selalu merebut apa yang jadimu. Kamu sudah tahu, kenapa kamu tetap menikahinya? Hah? Dasar wanita bodoh, teriak Siska. Suaranya pecah karena marah dan malu. Aku tidak melawan. Aku membiarkan Siska menjambak rambutku, membiarkan kemarahannya tumpah. Biarkan semua orang melihat betapa kasarnya mereka. Namun, tiba-tiba ayahku berdiri dari kursinya. Ayahku adalah pria yang tenang, tapi ketika marah, dia adalah singa yang siap menerkam. Cukup. Satu kata dari ayahku mampu membuat seluruh ballroom hening seketika, termasuk Siska yang langsung membeku dengan tangan masih di rambutku. Ayahku berjalan ke panggung dengan langkah mantap. Dia menyentuh bahu Siska, bukan untuk menenangkannya, tapi untuk menyentakkan tangannya dariku. Ayahku menatap Siska dengan pandangan yang penuh penghinaan. Siska Adiwijaya. Selama ini saya menganggap kamu seperti anak sendiri. Saya mempercayai kamu. Tapi ternyata kamu adalah parasit paling busuk di keluarga saya. Suara ayahku datar, namun mengandung ancaman yang mematikan. Per malam ini, kamu tidak hanya saya pecat dari perusahaan, tapi saya pastikan semua akses kamu ke jaringan bisnis kami diblokir. Sekarang, keluar dari sini. Siska bersujud di kaki ayah, menangis meraung-raung memohon ampunan. Dia mencoba menyalahkan Rian,
mengatakan bahwa Rian yang merayunya. Tapi ayahku tidak peduli. Dia memberi isyarat kepada petugas keamanan. Siska diseret keluar dari panggung, air matanya membasahi lantai marmer. Rian yang melihat Siska diseret, panik. Dia tahu, tanpa Siska, dia tidak punya apa-apa lagi. Dia kembali menatapku. Tatapan matanya kini bukan lagi amarah, melainkan ketakutan yang luar biasa. Dia tahu, ini adalah akhir dari permainan liciknya. Sayang, Alia, dengarkan aku. Aku cinta kamu. Aku butuh kamu. Aku janji aku akan berubah. Aku akan kembalikan semua uang itu. Aku bisa jelaskan. Rian mencoba meraih tanganku. Aku menepis tangannya. Aku mengambil cek raksasa senilai 5 miliar rupiah yang seharusnya menjadi hadiahnya. Aku merobek cek itu perlahan di depan wajahnya. Suara kertas yang robek itu terdengar seperti suara petir di tengah keheningan ballroom. 5 miliar. Aku tersenyum sinis. Uang itu tidak penting, Rian. Yang penting adalah harga diri keluarga dan kebodohanku yang kamu injak-injak selama ini. Aku menoleh ke arah ayahku. Ayah mengangguk, isyarat bahwa aku boleh melanjutkan rencana terakhir. Aku memanggil tim legal yang sudah berdiri rapi di bawah panggung. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kolega bisnis. Per malam ini, saya, Alia Pramudita, secara resmi mencabut semua aset, pinjaman, dan hak legal Rian Pratama sebagai menantu keluarga kami, kataku lantang. Surat gugatan cerai sudah saya daftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pagi tadi. Semua rekening Bank Rian yang terhubung dengan aset keluarga kami sudah kami blokir. Perusahaannya, kedai kopi itu, saya tarik semua modalnya. Rian Pratama, kamu tidak punya apa-apa lagi. Rian seperti terkena serangan jantung. Wajahnya berubah dari pucat menjadi kebiruan. Dia menjerit histeris, mencoba meraihku, tapi tim keamanan ayah segera menangkapnya. Rian meronta-ronta, berteriak bahwa dia akan membalas dendam. Dia menjerit memanggil nama Siska. Saat Rian diseret keluar dari ballroom yang penuh dengan para elit Jakarta, semua orang melihat pemandangan itu. Pengusaha yang angkuh dan licik, kini terpaksa menelan malu di depan semua orang yang pernah dia bohongi. Ayahku menghampiriku di panggung. Dia memelukku erat. Pelukan yang hangat dan penuh kasih sayang. Kamu kuat, nak. Kamu sudah mengambil keputusan yang tepat. Allah pasti akan membalas ketulusanmu. Aku membalas pelukan ayahku, tapi aku tidak merasakan kehangatan. Aku merasa hampa. Aku berhasil membalas dendam. Aku berhasil menjatuhkan mereka. Tapi aku harus kehilangan 10 tahun masa mudaku, kehilangan cinta pertamaku, dan kehilangan kepercayaan pada manusia, termasuk sahabatku sendiri. Acara ulang tahun perusahaan itu pun dibubarkan malam itu juga. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi perayaan. Para tamu berbisik-bisik, sibuk menganalisis drama pengkhianatan yang baru saja mereka saksikan. Aku berdiri sendirian di panggung utama yang kini kosong. Di sana, di sudut panggung, tergeletak serpihan kaca dari gelas yang dipecahkan Siska. Dan serpihan itu, sama tajamnya dengan serpihan hatiku. Aku memejamkan mata. Pertarungan hukum baru saja dimulai. Tapi apakah aku akan benar-benar bahagia setelah ini? Ataukah trauma pengkhianatan ini akan menghantuiku seumur hidup? 1 bulan setelah malam petaka di ballroom Kuningan itu, hidupku berubah menjadi lebih tenang. Namun di luar sana, badai sedang menghancurkan hidup Rian dan Siska. Jakarta yang biasanya terasa panas dan sumpek, hari ini terasa begitu sejuk saat aku melangkah keluar dari mobil Alphard hitamku di pelataran Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini adalah sidang putusan cerai kami. Aku mengenakan setelan blazer putih bersih, kacamata hitam, dan tas tangan yang harganya mungkin bisa melunasi setengah hutang Rian saat ini. Di lobi pengadilan, puluhan wartawan infotainment sudah menunggu. Skandal di pesta ulang tahun perusahaan ayahku memang sempat viral di media sosial, membuat nama Rian dan Siska menjadi bulan-bulanan netizen se-Indonesia. Mereka dicap sebagai pasangan paling tidak tahu malu abad ini. Aku berjalan melewati kerumunan wartawan dengan kepala tegak, didampingi tim pengacara ayahku. Aku tidak menjawab satu pun pertanyaan mereka. Diam adalah emasku, dan biarkan hasil sidang yang berbicara. Di ruang tunggu,
Aku melihatnya. Rian. Pria yang dulu kupuja setengah mati, kini tampak seperti orang asing yang menyedihkan. Tubuhnya kurus kering, wajahnya kusam dan penuh jerawat karena stres, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat. Dia memakai kemeja lusuh yang sepertinya belum disetrika. Kemana perginya Rian yang gagah dan dandi? Kemana perginya Rian yang sombong di atas panggung itu? Semuanya lenyap bersamaan dengan ditariknya fasilitas kemewahan dariku. Melihatku datang, Rian langsung berdiri. Dia mencoba mendekat, tapi dua orang bodyguard sewaanku langsung menghalanginya. Alia. Alia, tolong dengarkan aku sebentar. Suaranya parau, terdengar putus asa. Aku mohon, Al. Cabut gugatan harta gonogini itu. Aku hancur, Al. Aku dikejar-kejar debt collector. Hutang judi aku menumpuk. Aku nggak punya tempat tinggal. Aku tidur di masjid, Al. Aku berhenti sejenak, menurunkan kacamata hitamku. Aku menatapnya dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan datar. Judi? Jadi uang modal usaha yang kuberikan itu bukan hanya untuk Siska, tapi juga untuk judi? Betapa bodohnya aku dulu. Mana Siska? Tanyaku singkat. Wajah Rian berubah menjadi penuh kebencian saat mendengar nama itu. Siska pergi, Al. Dia ninggalin aku begitu tahu aku bangkrut dan diblokir ayahmu. Dia bawa kabur sisa uang tunai yang aku pegang. Dia wanita iblis, Al. Aku nyesal. Aku baru sadar cuma kamu wanita yang tulus sama aku. Kita rujuk ya, Al? Aku janji bakal jadi suami yang baik. Aku bakal sujud di kaki ayahmu. Aku tertawa pelan. Tawa yang kering dan miris. Lucu sekali hidup ini. Saat dia di atas, dia membuangku seperti sampah demi Siska. Saat dia jatuh kecomberan, dia merangkak kembali padaku dan menyalahkan Siska. Mereka berdua sama saja. Sama-sama parasit yang saling memakan ketika inangnya sudah tidak bisa dihisap lagi. Rian, kataku dengan suara dingin yang menusuk. Kamu bukan menyesal karena mengkhianati aku. Kamu cuma menyesal karena kamu miskin. Simpan air mata buayamu itu. Hukuman kamu di dunia baru saja dimulai. Dan soal Siska, jangan khawatir. Tim pengacara ayahku sudah melaporkan dia atas kasus penggelapan dana perusahaan. Sebentar lagi dia akan memakai baju oranye. Sama sepertimu jika kamu tidak bisa melunasi hutang-hutangmu ke perusahaan ayahku. Rian ternganga. Kakinya lemas. Dia jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Dia menangis meraung-raung seperti anak kecil, memanggil namaku, memohon belas kasihan. Tapi hatiku sudah menjadi batu. Aku memakai kembali kacamata hitamku dan melangkah masuk ke ruang sidang tanpa menoleh sedikitpun. Suara tangisannya yang menyayat hati tidak lagi membuatku iba, melainkan menjadi musik pengiring kemenanganku. Sidang berjalan cepat. Hakim mengetuk palu 3 kali. Tok. Tok, tok. Suara itu adalah suara terindah yang pernah kudengar. Aku resmi bercerai. Aku resmi lepas dari benalu yang selama ini menggerogoti hidupku. Hak asuh atas diriku sendiri kembali padaku sepenuhnya. Tidak ada pembagian harta gonogini karena terbukti Rian melakukan penipuan dan perzinahan. Dia keluar dari pernikahan ini hanya membawa baju yang melekat di badannya dan tumpukan hutang yang menggunung. Keluar dari gedung pengadilan, aku merasa lega yang luar biasa. Beban bertonton yang selama ini menghimpit dadaku seolah diangkat oleh tangan Allah. Langit Jakarta Selatan tampak cerah. Aku masuk ke dalam mobil, dan di sana, ayah sudah menunggu. Ayah tidak banyak bicara, dia hanya menggenggam tanganku erat dan berkata, "Alhamdulillah. Sekarang kita pulang." Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar tentang Siska. Ternyata benar. Karma tidak pernah salah alamat. Siska ditangkap polisi di sebuah kos-kosan kumuh di pinggiran Bekasi. Dia mencoba kabur keluar kota, tapi terlacak. Dia ditangkap atas tuduhan penggelapan uang dan penipuan. Foto penangkapannya beredar di media sosial. Wajahnya yang dulu angkuh dan glowing berkat perawatan mahal, kini terlihat tua dan kucel. Tidak ada lagi tas branded, tidak ada lagi gaun mewah. Yang ada hanya baju tahanan dan borgol di tangannya. Ironisnya, saat di penjara, dia satu sel dengan penjahat-penjahat wanita yang kasar. Kabarnya dia sering diganggu dan menjadi suruhan narapidana lain.
Sahabat yang dulu kuanggap saudara, yang kuberi makan dan kuberikan kehidupan enak, kini harus berebut makanan jatah penjara yang keras. Apakah aku merasa puas? Jujur, ada sedikit rasa lega. Tapi lebih dari itu, aku merasa kasihan. Kasihan pada jiwanya yang sakit karena keserakahan. Sedangkan Rian, hidupnya lebih mengenaskan. Dia menjadi buronan debt collector pinjaman online dan rentenir darat. Karirnya hancur total karena tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima penipu. Aku pernah melihatnya sekilas saat mobilku berhenti di lampu merah perempatan Fatmawati. Dia sedang menjadi manusia silver, berdiri kaku di bawah terik matahari dengan tubuh dilumuri cat perak, memegang kotak kardus meminta sumbangan. Mataku berkaca-kaca melihatnya. Bukan karena cinta, tapi karena melihat betapa drastisnya roda kehidupan berputar. Dulu dia duduk di kursi penumpang mobil mewahku, kini dia berdiri di aspal panas mengharap recehan dari mobil-mobil yang lewat. Saat lampu hijau menyala, aku meminta sopirku untuk jalan terus. Aku tidak membuka kaca, aku tidak memberinya uang. Memberinya uang hanya akan menghinanya lebih dalam dan memperpanjang penderitaannya. Biarlah dia belajar arti kerja keras yang sesungguhnya, pelajaran yang terlambat 10 tahun. Malam ini, aku berdiri di balkon kamarku, memandang langit malam Jakarta yang penuh bintang. 10 tahun aku habiskan waktuku untuk mencintai orang yang salah. 10 tahun aku buta. Tapi Allah Maha Baik. Allah mematahkan hatiku sedemikian rupa, agar aku sadar bahwa aku berharga. Allah menyelamatkanku dari masa depan yang palsu. Aku memegang dadaku. Masih ada bekas luka di sana, tentu saja. Luka pengkhianatan tidak sembuh dalam semalam. Trauma itu masih ada. Kadang aku masih takut untuk percaya pada orang lain. Tapi aku tahu, aku kuat. Aku adalah Alia, wanita yang bangkit dari abu kehancuran, wanita yang tidak butuh laki-laki untuk menjadi ratu. Aku mengambil ponselku, memblokir nomor Rian dan Siska dari daftar hitam untuk selamanya, lalu menghapus semua foto masa lalu kami. Delete all. Selesai. Tidak ada lagi jejak mereka di hidupku. Mulai besok, aku akan fokus membesarkan perusahaan ayah. Aku akan keliling dunia, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk merayakan kebebasanku. Aku akan membangun panti asuhan dan sekolah untuk anak-anak tidak mampu, agar harta ini menjadi berkah, bukan musibah. Bagi kalian yang sedang berjuang menyembuhkan hati, percayalah, sakit hati itu hanya sementara. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Jadilah elegan. Biarkan suksesmu yang menjadi balas dendam terbaik. Dan biarkan tangan Allah yang mengatur sisanya. Karena saat kita ikhlas melepaskan, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Namaku Alia, dan inilah akhir dari kisah air mataku, sekaligus awal dari senyum bahagiaku yang sesungguhnya. Alhamdulillah.